Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaan dan pengasihannya, kita diberikan kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan Renungan Harian Toraja, edisi Rabu 9 April 2025. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, mari kita tenang, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, seraya ingin mengucap syukur atas segala berkat pengasihan-Mu yang selalu melimpah kepada kami. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menjaga tidur kami sepanjang malam hari tadi. Pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, yang indah ini, kami bersama-sama akan membaca dan juga merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami renungkan dapat menjadi pedoman dan juga dapat kami refleksikan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari, terutama pada hari ini. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal balik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulutnya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini berjudul Waspadailah Penipuan, atau dalam bahasa Toraja, Kanandai Tupak Pakena. Apa yang terbesit di benak kita tatkala mendengar kata antikristus? Mungkin yang terbayang adalah adanya orang-orang yang berlaku kejam terhadap umat Kristen. Barangkali yang kita ingat adalah penganiayaan dan penghambatan terhadap para pengikut Kristus. Ingatan dan bayangan yang demikian tentu tidak keliru. Namun demikian, kita perlu melihat dan menyadari bentuk dan wujud lain. Sebutan antikristus tidak hanya menunjuk kepada orang yang menentang Kristus. Kata anti dalam bahasa Yunani memang arti dasarnya adalah melawan atau menentang. Tetapi, kata itu juga bisa berarti di tempat. Jadi, antikristus bisa berarti di tempat Kristus atau mengambil tempat Kristus. Sebutan antikristus hanya digunakan oleh penulis surat Yohanes. Meski demikian,
Apa yang dimaksudkan dalam sebutan atau istilah itu muncul pada bagian kitab lain dengan sebutan yang berbeda. Misalnya sebutan pembinasa keji, Mesias palsu, dan seekor binatang. Di tengah kehidupan orang Kristen yang disapa penulis surat Yohanes sebagai anak, sedang tersebar ajaran yang menyangkal kealahan Yesus dan menolak sebutan Bapa untuk Allah. Ada anggota jemaat yang memisahkan diri dan sedang memalsukan pengajaran tentang Kristus atau mengembangkan kristologi yang salah atau palsu. Mereka itulah yang mesti diwaspadai. Bagaimana membedakan yang palsu atau yang asli? Yang paling mungkin adalah dengan melihat apa yang terjadi dengannya ketika digunakan atau ketika sesuatu itu berada dan bergerak dalam konteks tertentu. Kayak atom asli dan kaca yang tidak asli akan ketahuan kalau digunakan, terutama kalau ia dibenturkan dengan benda keras. Yang asli pasti lebih tahan. Kalaupun keduanya pecah, pasti bentuk pecahannya berbeda. Jelaslah bahwa pengamatan sepintas dengan mata kepala tidak bisa sampai pada menyimpulkan mana gelas yang asli. Kita gampang tertipu dengan pengamatan sepintas. Tertipu dalam hal-hal yang sepele tentu tidak berakibat fatal, tetapi dalam perkara iman sangatlah fatal. Karena itu, waspadalah. Yang palsu dan menyesatkan boleh jadi adalah mereka yang seolah-olah bagian dari kita, padahal bukan. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan dan juga renungan yang telah kita baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan setiap aktivitas kita, mari kita tenang, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk memulai hari ini dengan renungan dan firman-Mu yang hidup. Kami berdoa agar sepanjang hari ini Engkau selalu menyertai kami, memberi kekuatan, kebijaksanaan, dan damai sejahtera. Semoga setiap langkah yang kami ambil senantiasa berkenan di hadapan-Mu, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jauhkan kami dari godaan, berikan kami kemampuan untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu. Kami serahkan segala kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau yang akan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraja, edisi Rabu 9 April 2025. Kiranya pembacaan firman Tuhan dan juga renungan kita pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan dan menjalankan setiap aktivitas maupun kegiatan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.